Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dalam masa Prapaskah 40 hari. Mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, aku datang dengan hati yang rindu untuk mendengar suara-Mu. Dalam masa Prapaskah ini, Engkau mengundang aku untuk lebih dekat kepadamu, merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapa, bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat memahami firman-Mu dengan lebih dalam. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini untuk bertumbuh dalam iman dan kasih kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, membimbingku menuju hidup yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin. 40 hari Prapaskah, hari yang ke-40. Kemarin kita memperingati Minggu Palma. Inilah minggu di mana Tuhan Yesus akan menderita sengsara dan kemudian disalib dan bangkit. Hari ini kita mau melihat dari Matius 21 ayat 12 sampai 13. Yesus masuk ke pelataran Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Judul renungan hari ini, Semangat Kebenaran di Hati Tuhan. Pernahkah saudara masuk ke suatu tempat yang seharusnya damai, sakral, dan suci, tetapi kemudian mendapati tempat itu berisik, ramai, dan jauh dari tujuan awalnya? Itulah yang Yesus alami ketika ia masuk ke dalam Bait Allah di Yerusalem selama pekan suci. Yang ia temukan bukanlah penyembahan melainkan bisnis, bukan pengabdian melainkan gangguan. Momen ini mengingatkan kita bahwa Allah sangat ingin menjaga kekudusan, dan ia merindukan kemurnian dalam penyembahan dan doa. Matius 21 menceritakan peristiwa-peristiwa tak lama setelah Yesus memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan. Orang-orang menyambutnya sebagai raja sambil berseru, "Hosana." Namun dia tidak menuju ke istana, justru pergi ke Bait Suci, pusat peribadatan orang Yahudi. Di sana ia menemukan korupsi dan tindakan yang tak terpuji lainnya. Para penukar uang mengeksploitasi orang-orang beriman. Para pedagang mengambil untung dari orang miskin yang datang untuk mempersembahkan kurban. Yesus tidak menanggapi dengan pasif. Dengan otoritas yang kudus, ia mengusir mereka. Dengan mengutip firman Tuhan, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesaya 56 ayat 7 dan Yeremia 7 ayat 11. Tindakan Yesus ini menyingkapkan sesuatu yang penting tentang Dia. Ia dengan gigih membela integritas ibadah. Bait suci dimaksudkan sebagai tempat pertemuan antara Allah dan umatnya, ruang suci untuk berdoa, berkorban, dan bersekutu, namun keserakahan telah mengambil alih. Kemarahan Yesus yang benar bukanlah kemarahan yang acak. Kemarahan itu berakar dalam kasih. Ia tidak hanya membersihkan bangunan, ia memanggil hati untuk kembali kepada Allah. Ia memberi ruang lagi untuk apa yang paling penting, yaitu doa, pertobatan, dan hubungan dengan Bapa. Saudaraku, kita tidak mengelola pasar Bait Suci seperti di Perjanjian Lama, tetapi hati kita juga dimaksudkan untuk menjadi Bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Meja-meja apa yang perlu dibalik dalam hidup kita? Gangguan, dosa, atau prioritas yang salah? Tempat apa yang menggantikan ibadah yang murni? Mungkin kesibukanlah yang menghalangi doa kita, atau kenyamanan yang membuat hati kita mati rasa terhadap kehadiran Tuhan. Yesus ingin membersihkan hati kita, bukan untuk mengutuk kita, tetapi untuk memulihkan keintiman dengan Bapa. Ia masih membalikkan keadaan hari ini. Dan itu adalah undangan untuk persekutuan yang lebih dalam, bukan membuat rasa malu di dalam hati kita. Saudaraku, biarlah hatimu menjadi rumah doa, biarlah Kristus membersihkannya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih telah mengutus Yesus menyatakan kehendak-Mu akan penyembahan yang sejati,
Aku mengaku bahwa terlalu sering aku membiarkan hal-hal lain menghalangi hadirat-Mu dalam hidupku. Ampunilah aku atas gangguan-gangguan itu, dan membuat hatiku menjadi tempat yang bising, dan menghalangiku untuk berdoa dan mendengarkan suara-Mu. Yesus, datanglah dan bersihkan bait suci di hatiku. Balikkanlah setiap meja yang tidak seharusnya ada. Pulihkan dalam hatiku rasa haus akan doa, akan kekudusan dan kehadiran-Mu. Biarlah hidupku mencerminkan kemurnian dan kerinduan untuk berbicara dan mendengarkan suara-Mu. Jadikanlah aku bait suci yang hidup, dikhususkan untuk kemuliaan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin.